Baik sahabat-sahabat komentar, ketemu lagi kita di bahasan tentang membekali generasi Z di tengah transformasi digital dan era VUCA. Luar biasa, saya pribadi mendapatkan insight yang banyak. Saya sebagai dosen berterima kasih malah Pak Lili selaku Dewan Redaksi gitu ya di sini. Wow, ada insight luar biasa gitu dari para narasumber. Betul, bagaimana kita ngelingkan antara dunia industri dengan kita sebagai lembaga. Nah, Pak, tadi kita udah ngebahas tentang grand strateginya sudah, lembaganya sudah. Sekarang satu aktor utama adalah dosen. Betul. Emang sih Pak kerasa sekali sama saya. Saya masih teringat tahun 2007 saya gabung ke Widya Tama, saya nggak punya teaching metodologi dasar, nggak punya. Karena saya basicnya adalah pebisnis. Alhamdulillah Widya Tama memfasilitasi saya ikut persiapan jadi dosen. Pekerti gitu ya. Yang lebih utama waktu itu adalah teaching metodologi. Saya dilatih benar-benar jadi dosen tuh kumaha ngajar di depan. Gimana kalau listrik mati, kamu nggak bisa ngandelin laptop saja. Gimana ini nggak ada fasilitas, kamu harus bisa improvisasi. Itu benar-benar apa? Tapi terakhir saya diingatkan, Mer katanya gitu. Masih nggak saya profesor di UPI bilang, Meriza, ketika kamu sudah memilih jadi seorang dosen, itu bicara di sini, bukan di sini. Betul. Kuatkan dulu di sini. Gitu. Betul Pak. Kalau ini yang kamu kuatkan, nanti kamu pasti cari cuan. Gitu. Padahal kata-kata cuan belum ada. Gitu. Pak, ini aja ya Pak. Nah Pak, kalau bicara ini dengan Prof. Bahrudin Mustafa Pak ya, gitu. Kira-kira apa nih Pak yang bisa highlight yang bisa kita ambil, khususnya buat kita dosen? Ya kelihatannya Prof. Bahrudin Mustafa itu memang melihat basis tadi yang kita uraikan di awal bahwa tantangan ke depan seperti itu. Karena itu peran pendidik dosen dalam hal ini menjadi penting. Karena itu tentunya beliau menggarisbawahi dosen itu pertama ya di samping tadi ya bahwa harus punya di sini ibarat kedosenan, dia harus memahami knowledge base-nya. Bidang keilmuannya sedemikian rupa dan apa yang mendukung itu sehingga betul-betul dia bisa menyampaikan sesuatu kepada peserta didik yang betul-betul tentunya dari mulai aspek teori pandangan pandangan kondisi kini sampai kondisi ke depan seperti apa kayak gitu, itu harus bisa tergambar. Jadi dosen harus mempunyai knowledge base yang kuat di bidang keilmuannya kan gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus bisa mampu juga memilih metode pembelajaran yang secara lincah sedemikian rupa, apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada, gitu, sehingga tidak bisa kita hanya memanfaatkan metode atau sumber belajar yang lalu-lalu, harus berkembang. Beda generasi ya Pak? Beda generasi. Nah, beda generasi kan harus ikut. Jadi ini harus diupdate terus kaitannya dengan itu. Di samping ya tentunya teori pedagogi itu ketika menghadapi peserta didik harus bagaimana, karena ketika kondisi kita menghadapi mereka, bisa saja sesuatu bisa terjadi, prasarana, sumber belajar dan segala macam. Nah, di sini improvisasi dari dosen sedemikian rupa, kayak gitu. Nah, gitu Pak. Di samping tentunya ya berbekal tadi. Kita niatnya mau apa ini? Kita mau berniat untuk apa? Mendidik generasi ke depan ini. Mau dijadikan apa? Ya, saya poinnya ke sana ya Pak. Poinnya ke sana, Pak. Pak, menarik Pak Lili. Akhir-akhir ini saya juga merasain Pak Lili. Ada satu quote yang selalu saya pegang dulu Pak. Saya tidak akan pernah mengajarkan sesuatu ke anak didik saya. Satu, kalau saya nggak tahu. Yang kedua, saya belum pernah ngejalanin. Itu saya dapat pelajaran itu waktu itu masih ada almarhum Tendi Haruman dulu. Pak Tendi ya, betul. Beliau adalah guru benar-benar ngebentuk saya dulu. Dari 2007, saya dididik langsung. Ya beliau meninggal 2011 gitu, Pak Lili. Saya diajarkan itu gitu. Saya berkesimpulan, saya tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak tahu dan saya belum pernah lakukan. Itu ngejauh yang sampaikan Prof. Bahrudin tadi. Knowledge base gitu Pak Lili. Bahwa yang dicari anak didik saat ini bukan hanya hafalan. Kalau saya ada dua sekarang saya bahasakan Pak Lili. Kontekstual, konseptual, kontekstual. Jadi yang konseptual itu adalah apa yang saya ketahui, saya pelajari, teori-teori. Kontekstual, apa yang saya lakukan. Ini makin menguat divalidasi sama pernyataan Prof. Bahrudin ini gitu. Kenapa? Anak-anak didik kita saat ini kalau bicara konseptual mereka tinggal cari di internet. Tapi yang mereka butuhkan sekarang kontekstual. Sejauh mana seorang Meriza sebagai dosen menjelaskan sebuah konsep teori
Tapi secara pengalaman dan lapangan seperti apa? Betul. Itu mereka dapatkan dan mereka butuhkan, Pak. Ya, betul. Paham saya sekarang. Ya. Ini rupanya yang tadi knowledge base ya Pak. Knowledge base. Artinya kita tidak boleh hanya mengajarkan hafal teori. Jangan sampai nanti kita di kelas, aduh saya hanya dosen. Iya, Nggak bisa lagi Pak Lili. Oke Pak Lili. Nah, jadi yang menarik Pak Lili satu lagi nih, pedagogi tadi ya. Menjadikan teaching metodologi ya Pak. Betul. Bicara bisnis sebagai ibadah. Esensinya kalau Pak Lili melihat nih, seperti apa ya Pak? Ya. Poinnya ke sana gitu. Teaching sebagai ibadah. Ya, saya kira sebetulnya siapapun ya, kita apakah posisinya sebagai dosen ataupun juga sebagai profesi yang lain. Tentunya yang harus mendasar itu bahwa kita melakukan sesuatu itu dasarnya adalah ibadah. Amal ibadah. Amal soleh. Betul. Karena apa? Ini ganjarannya bukan hanya di sini, Pak. Betul. Tapi pertanggungjawaban kita di luar dan kita di yang lebih nanti ke depan. Ketika kita sudah nggak ada. Nah, itu yang harus menjadi pegangan. Maka ketika Profesor Mustafa mengatakan pedagogi amal soleh, maka pendidikan itu harus berbasisnya pedagogi amal soleh, bukan transaksional. Nah, ini yang digarisbawahi oleh beliau sehingga betul-betul kita all out memberikan sesuatu kepada peserta didik atau pembelajar sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul merasa ya dididik, dibina, bukan hanya diajar ya, bukan hanya transfer, tapi kemudian juga dia diayomi gitu, merasa didampingi bahwa ke depan itu Anda akan kira-kira begini loh kecenderungannya, maka Anda harus siap ini, anak-anak kamu harus siap ini, dalam proses sekarang seperti ini. Nah, teori dasarnya adalah ini yang harus Anda itu, kan gitu. Betul. Memang sih Pak yang saya rasakan sekarang Pak Lili, kalau kita mengajar dengan hati, maka mereka lebih cepat menangkapnya. Tapi kalau kita hanya ngajar pakai ini, mereka butuh proses untuk menghafalnya. Saya mendapatkan insight dari Prof. Bahrudin. Nah, untuk ke situ ada 3 hal yang harus di. Oke, apa aja tuh Pak? Nah, kata beliau bahwa memposisikan diri, dosen harus bisa memposisikan diri. Memposisikan apa? Bahwa pembelajar itu sebagai pengabdian. Nah, jadi kita memberikan sesuatu kepada pembelajar itu sebagai pengabdian. Ya, gitu kan, kepada peserta didik ini. Nah, kemudian kita harus memberikan atau melayani kepentingan terbaik untuk kemaslahatan pembelajar. Dalam hal ini generasi Z ini ya. Nah, kemudian bagaimana membekali mereka ya, memberdayakan pembelajar ini dengan menawarkan langkah-langkah yang diinginkan, tapi tentunya secara bertahap, tidak bisa sekaligus, bertahap sesuai dengan ya daya kemampuan mereka, bertahap, kemudian terus. Nah, inilah bentuk-bentuk amal soleh yang bisa dilakukan oleh dosen. Konkretnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa Pak Mustafa. Jadi dari 3 profesor atau guru besar ini kita udah bisa dapat insight bagaimana konteks daripada perubahan lingkungan bisnis yang VUCA, lalu dilihat dari sisi grand strateginya tadi, bagaimana kita berbasis demand dengan memperbaiki supply, lalu bagaimana lembaga pendidikan sebagai rumah besarnya kudu bisa menciptakan anak didik yang berkarakter, kemampuan berpikirnya, terakhir adab, terakhir bagaimana seorang dosen sejatinya bisa menjadikan pembelajaran penguatan kepada knowledge base-nya, lalu teaching metodologi, dan terakhir ada pedagogi amal soleh. Artinya apa? Dengan ekosistem seperti ini, insya Allah generasi milenial siap menghadapi tantangan ke depan. Betul Pak Lili? Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masih ada satu sesi terakhir lagi nih, gimana pandangan daripada redaksi, dewan redaksi terhadap pendidikan materi ini, sehingga ke depan kita harus melakukan apa? Jangan kemana-mana.